Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dari mana Om? Ya, jalan-jalan Mas. Muter-muter di Cilacap. Sehat? Alhamdulillah. Jenengan gimana? Sehat? Alhamdulillah. Ini mobil, saya dengar ini Matic ya Mas ya? Yap, betul. Matic. Saya pengen tahu nih, Heeh. dulu riwayatnya kok beli Prestige itu gimana? Terus kemudian merawatnya seperti apa? Padahal ini mobil usianya sudah hampir berapa tahun ini? 30 tahun lebih ya? 30 ya, sekitar Mau 30. 40 tahun ya? Mau 40. Dan kondisinya juga masih secara luar istimewa ya Mas ya? Ya, beginilah lumayan. Kira-kira dulu tuh cerita awalnya kok bisa beli mobil ini gimana Mas ceritanya? Awal mulanya itu dulu kan butuh mobil buat papa belanja ya. Untuk buka toko sih, belanja barang-barang gitu. Nah, terus butuh mobil, terus tanya-tanya kira-kira pelihara mobil apa ya gitu. Nah, pilih terus tawarin ini ada Honda Accord Prestige. Iya. Ditawarin ini ada manual Matic, mau ambil yang mana? Yang nawarin siapa itu waktu itu Mas? Temennya papa ada. Oh gitu. Terus saya bilang ambil yang manual aja gitu kan. Saya pikir perawatan lebih mudah. Nah, pas begitu saya pulang masuk kokpit, loh kok pedal cuma 2? Katanya manual. Iya, katanya manual, kok pedal cuma 2. Terus jadi ya udahlah ya. Jadi dinikmati aja kali ya. Jadi punya mobil Matic gitu. Oh, nah waktu itu beli tahun berapa itu Mas beli mobil ini? Angkat mobil ini tuh 2015. 2015 berarti pakai ini sudah Kurang sekitar 5 tahun ya? 5 tahun, hampir. Mau 6 tahun ya? Oh, itu waktu itu dapat harga berapa Mas? Harganya? Wah, nanti kaget. Nggak apa-apa. Biar Harganya teman-teman juga tahu gitu loh. Harganya kayak harga motor. Dulu yang bener? dapatnya harga 18 juta. Serius? Iya. 5 tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu. Murah banget. Iya, makanya kaget saya juga harganya 18. Padahal kalau sekarang kasarannya harga segitu juga dapat ya kalau kondisi sekarang ya. Ya, memang dengan catatan dulu memang PR-nya lumayan sih. Oh. Karena dapat dulu itu posisi mobil udah ceper banget, jarak sama bodi itu cuma 1 jari. Oh iya. Depan belakang. Posisi beli harga 18 juta, kondisi ceper itu. Seceper itu. Padahal track record sebelumnya katanya yang pakai ibu-ibu. Loh, kok bisa? Nah, saya juga kurang paham. Kok Apa gaul? anaknya gitu loh? Nah, mungkin bisa jadi. Ya. Nah, selain itu kondisi awal waktu beli seperti apa, Mas? Cat pasti ya, ini dulu wah. Boro-boro kelihatan mulus ya, banyak banget lukanya. Terus paling apa lagi ya? Itu sih kaki-kaki terlalu ceper ya. Susah sih ini. Oh. Sama karbu butuh setel sedikit karena suka berebet. Oh, gitu. Nah, berarti waktu awal langsung disiram dulu gitu, waktu pas dapat ini. Oh, enggak juga. Menikmatinya pelan-pelan sih. Oh. Cat itu baru setelah setahun kayaknya baru masuk bengkel cat. Oh gitu. Itu hanya sebagian aja ya Mas ya di panel-panel tertentu aja ya. Jadi enggak full. Enggak dikebyur semuanya ya. Enggak. Oh. Ya. Wah, dapat harganya murah banget tapi banget. Kayak beli motor. Terus mesinnya nggak ada masalah waktu itu Mas? Mesin overall nggak ada, paling power steering. Oh gitu. Power steeringnya bocor. Jadi kayak paling kita jalan agak jauh harus ngisi oli power steering gitu-gitu. Oh. Ya. Agak boros. Nah, mobil ini kan Matic nih di usia yang 30 tahun lebih. Itu pernah mengalami PR seperti apa, Mas? PR paling berat itu waktu ngebul kali ya. Pernah ngebul juga? Pernah. Jadi awal mulanya tipis-tipis, lama-lama makin jadi kesini kayak bau gitu ya? Tipis-tipis, makin kesini kok makin kenceng. Akhirnya olinya jadi boros kan waktu itu. Oli mesinnya? Oli mesinnya. Akhirnya overhaul itu setahun yang lalu lah. Oh, dibongkar semuanya karena ya? kita ngerasa memang dulu nggak ada niatan dijual ya, jadi untuk dipakai kan yaudahlah, hitung-hitung merawat investasi ke depan daripada beli oli terus boros kayak motor 2 tak, jadinya ngisi bensin ngisi oli kan. Akhirnya udahlah overhaul aja ya sekalian. Tapi berarti dengan pakai dari tahun 2015 ini sampai sekarang Matic-nya nggak ada trouble? Matic-nya nggak ada masalah. Nah, waktu itu pas awal beli tahu masalah Matic nggak? Enggak.
Ini kan mobil pertama. Oh, berarti memang benar-benar nggak tahu, tapi kebetulan dapetnya juga pas, Iya, pas bagus gitu ya. Heeh. Oh, mesin dan belum pernah bongkar sama sekali nih mesin. Pas dipakai selama 5 tahun ini. Kayaknya belum sih. Belum pernah ya? Nah, kayaknya. Kurang tahu juga karena ini kan kalau dilihat dari bukunya itu berarti saya tangan ketiga ya. Tangan ketiga. Aslinya Jakarta, terus pindah ke Cilacap, terus sama papa dibeli. Oh, sudah balik nama sendiri ya. Matic. Kadang orang itu trauma atau takut ketika memelihara mobil Matic di usia lebih dari 10 tahun ya Mas ya. Betul. Nah, kita kadang juga bingung. Kadang kita banyak orang itu juga takut ketika pelihara Matic. Apa sih rahasianya memelihara Matic yang usianya lebih dari 10 tahun, Mas? Yang jelas waktu beli pertama kali ya. Ya ini rezekinya saya dapatnya bagus. Karena dari awal belum tahu belum tahu tiba-tiba udah ada mobil ini. Nah, sebenarnya dari pembelian pertama sih benar-benar kalau Matic cek dulu Maticnya. Yang pertama. Contohnya gini, Matic itu ketika ditanjakan kalau Maticnya sehat, begitu masuk D drive itu dia nggak bakalan mundur. Oh, posisi nanjak kira-kira berapa derajat itu? Ya 60-an sih, gak nyampe 60, ya 45-an mungkin ya, setara gitu. Dia nggak bakalan mundur kalau Maticnya masih sehat. Terus kalau di posisi datar begini, kalau Matic lama ya, masuk drive itu pasti dia akan jalan pelan-pelan. Oh, posisi datar ya? Posisi datar pasti begitu dilepas remnya, pasti dia akan jalan pelan-pelan. Oh. Nah kalau begitu masuk drive, kecuali Matic modern ya, kalau Matic modern ada yang bisa di setel, jadi begitu lepas rem dia diem. Cuman kebanyakan Matic lama pasti begitu remnya dilepas dia akan jalan. Pasti jalan ya. Pasti jalan pelan. Berarti harus pintar-pintar kita milih mesin Maticnya ya Mas ya. Oh. Terus kemudian untuk merawatnya gimana nih Mas? Kalau perawatan Maticnya minor banget sih ya, paling flush tiap 20.000 kilo itu 20.000 kilo ya. Oh. Cuman memang pernah kita ngalamin kendala. Jadi sistem pendingin oli Matic ini kan lewat radiator. Jadi sama mesin jadi satu. Nah waktu itu kita ngalamin karena kita nggak tahu kondisi radiatornya. Tunnel oli Maticnya itu bocor, jebol. Yang di radiator? Iya. Jadi akhirnya oli Matic sama air radiator kecampur. Itu ngelos waktu itu, benar-benar di day itu dia nggak mau jalan. Oh. Pengalaman itu. Lah ketahuannya gimana tuh Mas waktu itu? Kita waktu itu lewat jalur Banyumas yang kebetulan treknya naik turun, tapi tenaganya nggak ada. Mesin muter, RPM-nya naik, tapi dia nggak mau jalan. Sama sekali? Sama sekali. Iya, jalan tapi pelan banget, nggak ada tenaganya. Oh. Setelah dicek oli Matic-nya, udah kayak apa ya? Kopi susu. Oh iya, radiatornya? Di ininya di Matic-nya. Oh gitu. Itu bukan radiator juga sama sih, udah nyampur kan, jadi kayak susu Milo apa ya? Pokoknya kopi susu lah, udah nyampur. Oh ya, Coffee Mix lah ya. Jadi iklan. Dan itu panas tinggal minum kan. Nah, terus setelah itu yang dilakukan apa Mas? Waktu itu, nah karena kita ada di klub sih ya, jadi dibantu teman-teman ditarik sampai Purwokerto. Terus yang pertama dilakukan adalah kita cek radiator, dibenerin dulu tunnel olinya itu, karena kan sudah jebol. Dibenerin dulu tunnelnya, terus radiator dikuras segala macem. Begitu radiator udah kelar, kita masih bisa jalan pelan-pelan ke bengkel, plus oli Matic total. Oh. Dikuras lagi. Kuras lagi diisi yang baru ya. Baru setelah itu jalan normal lagi. Normal lagi. Wah luar biasa ya. Iya. Berarti sebenarnya perawatan Matic juga cukup gampang ya Mas? Sebenarnya simpel. Yang penting kalau nggak kerasa aneh, biarin aja nggak apa-apa. Oh, pokoknya nggak terasa ada suara aneh atau jalannya juga aneh. Itu dinikmatin aja gitu ya. Dinikmatin aja. Yang penting flush oli Matic-nya itu tiap 20.000 kilo. Minimal lah ya Mas ya. Oh. Iya. Ya kadang sih orang juga bingung nih. Ini pertama gimana sih cara milih mobil Matic yang tua. Terus kemudian kadang merawatnya itu juga bingung mau bagaimana. Nah, kadang kan kita juga nggak tahu nih apalagi orang awam. Memang juga bengkel Matic jarang ya di sini, apalagi di kota yang bukan kota besar di sini. Iya, kota Cilacap itu ya. Cilacap itu kan nggak terlalu ini. Kebanyakan bengkel manual kan. Kalau Matic paling nggak harus ke Purwokerto, kalau nggak langsung Jakarta paling nggak. Atau paling dekat ya ke Jogja gitu ya Mas. Jogja ya benar. Oh, iya. Oke lah, ilmu yang kali ini
kira-kira teman-teman nanti bisa pakai dan kira-kira teman-teman bisa gunakan. Yang pertama, kita harus benar-benar cek kondisi mesin Matic-nya. Nah, ketika teman-teman mau beli mobil Matic. Yang kedua, perawatannya nih. Perawatannya rata-rata 20.000 ya Mas ya? 20.000 kilo. 20.000 harus flash untuk oli Matic-nya. Nah, yang ketiga, ya kita harus tahu kondisi mesinnya ataupun Matic-nya. Apabila ada trouble sedikit, teman-teman harus segera cek ke bengkel atau mungkin teman-teman yang kira-kira paham ya Mas yang mengenai Matic-nya. Ya. Oke Mas, terima kasih Mas Sofyan untuk informasi kali ini merawat mobil yang sudah berumur 30 tahunan dan kondisinya transmisinya otomatis ya. Otomatis. Terima kasih sudah diperkenanan untuk mampir. Nanti kalau ada apa bolehlah saya main lagi ya Mas ya. Oke, monggo silakan. Sampai jumpa. Selalu sehat. Amin. Terima kasih. Oh.